Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Maulana dari kelas PAI semester 7 kelas B. Ingin menjelaskan tentang hakikat fitrah manusia. Yang pertama ada pengertian. Pengertian hakikat fitrah manusia adalah menurut Muhammad Ibnu Ansur yang dikutip dari Muhammad Quraisy Shihab mendefinisikan fitrah adalah suatu sistem yang diwujudkan oleh Allah pada setiap makhluk. Fitrah yang khusus untuk manusia adalah apa yang diciptakan oleh Allah padanya, yang berkaitan dengan jasad, akal, dalam pengertian mencakup totalitas manusia. Jadi mengambil dari pendapat Muhammad Quraisy Shihab ini bahwa fitrah ini adalah totalitas keseluruhan manusia, baik dari akal, jasad, ruh, itu termasuk fitrah karena menjadi totalitas. Nah, di sini ada terbagi dua. Yang pertama ada konsep fitrah dalam Al-Quran, yang kedua ada konsep fitrah dalam As-Sunnah. Konsep fitrah dalam Al-Quran menurut Al-Qurtubi ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat 3 mengatakan bahwa fitrah manusia bermakna kesucian, yakni kesucian jiwa dan rohani. Yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah bahwa manusia dari sejak lahir dalam keadaan suci, dalam artian tidak mempunyai dosa. Sementara Ibnu Katsir mengartikan fitrah dengan mengakui keesaan Allah dan tauhid, karena beliau berpendapat bahwa manusia sejak lahir telah membawa tauhid, atau paling tidak ia memiliki kecenderungan mengesahkan Tuhannya. Dari tafsir Quran surat Ar-Rum ayat 3 ini menurut Al-Qurtubi yang disebut dengan fitrah manusia adalah kesucian jiwa dan rohani. Jadi sebelum kita dilahirkan ke dunia ini sudah memiliki rohani, dalam artian ketika Tuhan bertanya alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya saya bersaksi. Nah, di situ yang disebut fitrah menurut Al-Qurtubi. Yang kedua, konsep fitrah menurut As-Sunnah. Konsep fitrah manusia menurut As-Sunnah memiliki 5 pengertian. Yang pertama, fitrah menurut As-Sunnah adalah fitrah dalam artian suci. Yang kedua, fitrah menurut As-Sunnah adalah Islam. Yang ketiga, fitrah menurut As-Sunnah adalah murni, ikhlas. Yang keempat, fitrah menurut As-Sunnah adalah ketetapan atau asal kejadian manusia mengenai kebahagiaan dan kesesatannya. Yang kelima, fitrah menurut As-Sunnah ialah tabiat yang dimiliki oleh manusia. Setelah menjelaskan pengertian fitrah, maka yang kedua ada hakikat fitrah manusia. Nah, di sini terbagi 3. Yang pertama ada fitrah jasmani. Fitrah jasmani merupakan aspek biologis yang dipersiapkan sebagai wadah fitrah rohani. Jadi ketika jasad itu kosong, maka jasad itu akan ditempati rohani. Maksudnya seperti apa? Adanya jasad, maka adanya ruh juga. Jika jasad tanpa ruh, maka sama dengan mati atau tidak ada. Nah, ketika jasad hidup, maka di situ ada fitrah rohani. Yang kedua, fitrah rohani. Fitrah rohani merupakan aspek psikis manusia. Aspek ini tercipta dari alam amar Allah yang sifatnya gaib. Rohani diciptakan untuk menjadi substansi dan esensi pribadi manusia. Kehadirannya tidak hanya di dalam imaterial saja, tetapi juga dalam materi. Yang ketiga, fitrah nafas. Fitrah nafas merupakan aspek psikofisik manusia. Aspek ini merupakan totalitas manusia antara fitrah jasmani, rohani, psikologi, sehingga dinamakan psikofisik, di mana memiliki 3 komponen pokok, yakni kolbu atau hati, akal, dan nafsu
yang saling berinteraksi mewujud dalam bentuk kepribadian. B. Hakikat kepribadian manusia. Pertama, pengertian. Secara istilah, kepribadian sering dimaknai dengan personality is your effect upon other people, yakni pengaruh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian ini, maka orang yang memiliki pengaruh besar disebut dengan berkepribadian. Pengaruh tersebut dapat dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan, kekuasaan, atau popularitas. Dari pengertian tersebut, maka hakikat kepribadian manusia adalah dengan salah satunya pengetahuan, kekuasaan, dan kedudukan, yang dimana dengan hal tersebut manusia itu dihargai. Ketika seseorang bodoh, maka hidup di dunia itu serasa seperti bangkai. Ketika seorang hidup dengan ilmu pengetahuan, maka apapun yang terjadi ia tidak akan sesat, atau dalam artian dalam melaksanakan sesuatu ia tahu bagaimana cara mengamalkan hal tersebut. 2. Kepribadian manusia. Hakikat kepribadian seseorang itu terdapat pada akhlaknya. Itulah sebabnya term akhlak muncul bersama dengan term Islam. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki kepribadian umatnya. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk akhlak atau kepribadian yang mulia. Nah, jadi hakikat kepribadian seseorang itu adalah tercermin dari akhlaknya. Dimensi manusia. Menurut Prof. Ahmad Tafsir, dengan mengutip pendapat Asy-Syaibani mengatakan bahwa manusia terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, dimensi jasmani, yang kedua dimensi akal, yang ketiga dimensi rohani. Nah, menurut beliau, Prof. Ahmad Tafsir, pendidikan harus diorientasikan demi keseimbangan ketiga unsur tersebut, jasmani, akal, dan rohani. Yang pertama, dimensi jasmani dalam artian fisik manusia. Dimensi jasmani manusia pada awal penciptaannya sebagai fisik manusia yang terdiri dari struktur organisme fisik. Seseorang bisa dikatakan sempurna apabila anggota tubuhnya lengkap. Nah, disitulah yang disebut dengan organisme fisik atau dimensi jasmani. Yang kedua, dimensi ruhani, atau yang lebih dalam bahasa ilmiahnya psikis manusia. Dimensi awal penciptaan rohani manusia adalah citra penciptaan psikis manusia yang mempunyai komponen, potensi, sifat, prinsip kerja, dinamisme, dan mekanisme tersendiri untuk mewujudkan hakikat manusia sebenarnya. Yang ketiga, ada dimensi nafas, atau bahasa ilmiahnya disebut psikofisik. Dimensi nafas adalah potensi psikofisik yang masih bersifat potensial, yang keberadaannya secara inheren sejak ada manusia telah siap menerimanya, yakni ketika 4 bulan dalam kandungan. Seperti diketahui, ketika usia manusia atau usia bayi di rahim ibu masih 4 bulan, nah maka di situ ditetapkan mulai dari rezekinya, ajalnya, percobaannya, ujiannya, dan macam-macam, hingga takdirnya pun ditetapkan ketika usia masih dalam rahim 4 bulan.